bertanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Bu ya. Saya sebenarnya bingung dengan keadaan ini. Tolong bantu dan jawab Bu ya. Saya pernah menikah dan sekarang menjadi janda. Saya talak 3. Tapi sampai sekarang saya masih mencintai mantan suami saya dan masih sering ketemu. Tetapi masalahnya sekarang fatal. Saya hamil Bu ya sama mantan suami saya. Sedangkan saya talak 3. Apakah bisa rujuk kembali? Dari pihak keluarga lelaki tanggung jawab tapi tidak akan dinikahi. Bagaimana tanggapan Buya? Semoga Allah memberikan kepada kita laki-laki kecerdasan. Kecerdasan hati, kecerdasan fikir. Subhanallah. Semula kan halal pasangan itu. Punya anak 20 pun juga halal. Tapi subhanallah, memilih berpisah karena kebodohannya. Kadang-kadang semacam itu. Di saat halal biasa-biasa saja. Di saat haram terpesona. Kan sebelumnya halal suami istri kok. Itu biasanya berangkat karena tidak mensyukuri, maka terjadi perceraian. Tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan padanya. Sementara dia seorang wanita yang punya hajat pribadi. Sudah ada ikatan hati. Laki-laki tersebut juga begitu. Kan aneh. Kenapa harus cerai kemudian digauli lagi? Kan bodoh dia. Tanpa dicerai kan bisa. Subhanallah. Dan itu kebodohan yang luar biasa. Di saat halal nggak semangat, di saat haram banyak orang-orang bodoh semacam itu. Makanya halal yang sudah Allah berikan kepadamu syukuri. Kalau sudah dicabut semacam itu, na'udzubillah, lihat. Akhirnya yang terjadi apa? Haram barangnya sama. Istrinya ya itu, suaminya juga itu. Kalau sebelum berceraian apa yang terjadi? Halal. Dapat pahala. Tapi begitulah kebodohan. Sehingga di saat haram terasa lebih lezat bagi dia. Na'udzubillah. Itu kebodohan. Dan banyak kisah semacam itu. Na'udzubillah. Dulu di saat berumah tangga terjadi percekcokan. Karena tidak sabar sang suaminya. Atau tidak sabar istrinya. Ternyata di saat telah cerai, karena jarang bertemu, problemnya terkurangi. Kalau bertemu yang tampak aja syahwatnya. Dan dia melakukan perzinaan terus. Na'udzubillah, hina orang itu. Makanya tolong syukuri yang Allah berikan kepadamu. Kalau kekurangan pasti ada, wahai para suami. Kekurangan istrimu pasti ada. Kekurangan suami pasti ada. Tapi apa yang Allah berikan kesenangan itu? Itu kan dia berzina karena mencari kesenangan kan? Iya kan? Artinya waktu menikah kan dapat juga dia. Suaminya bukan suami yang nggak bisa menggaulinya kan? Iya kan? Buktinya setelah bercerai pun bisa. Hanya karena kurang bersyukur. Suaminya itu yang bodoh juga. Kayak menceraikan dia sampai 3 kali cerai. Maka ini pelajaran buat semuanya. Halal yang Allah berikan kepadamu syukuri. Kalau tidak akan jadi semacam itu, lihat. Kalau masalah kekurangan yang sempurna nanti. Kalau Anda masuk surga baru sempurna. Anda punya istri secantik apapun dia, lihat. Dia adalah tetap manusia, lihat. Terlambat mandi juga bau. Sama suamimu. Lupa sikat gigi. Siap pagi buang air. Semuanya itu manusia. Sama. Baru di surga nanti yang nggak ada masalah. Nah inilah. Gara-gara kurang mensyukuri lalu gampang semacam itu. Mencerai atau minta cerai dan sebagainya. Setelah pisah. Baru ada semangat. Na'udzubillah. Kehinaan. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya. Memang ada perceraian-perceraian yang harus dihadirkan karena kezaliman yang berlebihan dari suami. Tapi kalau sudah bercerai, takutlah kepada Allah. Bahkan setelah bercerai harus semakin berhati-hati. Kenapa? Karena ada nostalgia, ada kenangan. Kadang-kadang bisikan-bisikan setan itu membisikkan situ. Setelah bercerai harus waspada. Karena punya pengalaman yang sangat pribadi. Mantan dengan mantan, Masya Allah, hati-hati. Kadang-kadang bisikan setan karena harus dianggap sudah pernah kenal. Sudah tahu, kalau rumah sudah tahu, pojok kamar mana, ini semua sudah tahu semuanya. Luar dalamnya. Ini sangat mudah sekali terpancing dalam musibah zina lagi. Ini dengan pernikahan. Sama pezina dengan pezina kan tidak boleh bertemu. Orang punya pengalaman zina itu adalah terkenang, na'udzubillah. Kehinaan zina itu. Kehinaan yang luar biasa. Maka cari pintu halal secepatnya. Pernikahan halal, halal, halal. Lalu solusinya gimana? Sudah cerai 3? Enggak mungkin.
suami itu kembali lagi kecuali wanita tersebut sudah menikah dulu dan setelah menikah digauli oleh suami berikutnya, kemudian setelah itu dicerai, kemudian selesai masa iddahnya baru menikah dengan suami yang pertama. Laki-lakinya bertanggung jawab tapi tidak menikahi, nikah pun nggak sah kok. Apa makna tanggung jawab di sini? Tobatlah semuanya kepada Allah. Dan ini banyak kejadian. Sehingga yang kami tekankan poinnya adalah banyak orang di saat berumah tangga problem, tapi di saat bercerai maka mudah zina. Maka semuanya ingin bercerai selalu akan kasih kami rambu-rambu. Karena kalau sama suami itu bercerai, berribut, itu kan nggak ada syahwat. Tapi setelah bercerai ini kan plong bangkit syahwat. Sehingga bagi wanita laki-laki ganteng semua, bagi seorang laki-laki perempuan ganteng semuanya, mudah zina, makanya hati-hati. Kalau ada orang yang menjanda dan menduda, pikir. Nggak gampang. Karena kebutuhan pribadi nggak bisa diwakilkan ke siapapun. Kalau urusan makan nggak bisa makan ketupat, makan lontong. Tapi urusan yang satu ini nggak, hati-hati. Tapi kecuali memang istrimu nggak benar dolim, sholat enggak, mabuk iya, riba, ya nggak bisa diatur. Atau suamimu ini. Kalau suamimu baik-baik atau istrimu baik-baik hati, nggak perlu. Ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah disembunyikan. Disembunyikan karena apa? Namanya perzinahan, jangan sampai ada orang lain tahu. Hijrah dari tempat ke tempat lain, ya. Mungkin di atas, ya pokoknya disembunyikan, anggap saja suaminya ada di mana sampai terlahir. Atau menikah, setelah menikah dengan suami yang pertama. Segera menikah, wahai wanita yang bertanya tadi, engkau punya syahwat yang normal. Ketakutlah kepada Allah. Jangan mau disentuh haram. Disentuh saja haram sampai melakukan perzinahan kehinaan. Kan serendah-rendah perempuan. Menampakkan lehernya saja harusnya punya rasa malu. Sekarang yang dibuka bukan lehernya, bagian yang harus sembunyikan diberikan. Wanita mulia susah melakukan perzinahan. Apa sih yang diberikan? Yang dibuka apa? Yang dibuka bagian mana? Bukan bagian jidatmu. Innalillah. Maka ayo nikah, pernikahan yang mudah. Dan agar mudah pernikahan wahai para wanita, ini masalah zina di akhir ini karena banyak tontonan nikah itu, kamu jangan terlalu ambisi dengan keinginanmu. Misalnya 5 hal. Nikah karena 5 hal. Saya ingin nafkah, status, ingin anak dan sebagainya. Kalau memang kau menginginkan 5, cari yang bisa memberikan 5. Tapi kadang seorang wanita menikah hanya butuh 1 saja. Dia rezeki sudah banyak, anak sudah ada. Ini saya pengen kesenangan pribadi. 1 saja, mudah menikah. Jangan keinginanmu 1 minta 5, susah carinya. Sehingga ada orang menikah hanya untuk kepentingan pribadinya, agar dia terjauhkan dari keharaman. Bahkan mungkin tanpa cinta pun bisa terjadi. Karena apa? Yang penting terhindar dari keharaman. Di sana ada orang kalau mencari kepuasan tanpa cinta dengan menjual diri berzina. Ini orang mukminah, orang yang beriman kepada Allah. Mungkin dia bisa menikah dengan orang yang tanpa ia cintai, yang penting kebutuhan pribadinya terpenuhi. Karena apa? Kalau tidak dengan cara yang halal, masuk wilayah haram, berzina. Lihat, wanita yang diuji oleh Allah dengan kehinaan, dia berzina, apakah dia selalu berzina dengan orang yang disenangi? Tidak, orang berlewat, mungkin korengan, mungkin segala macam, mungkin ini yang penting bayar. Anda orang beriman, takutlah kepada Allah, jangan main-main urusan perzinaan. Jangan main-main, buka pintu halal semudah-mudahnya. Kurangi tuntutanmu agar mudah dalam mencapai yang halal. Memang idealnya adalah menikah adalah mendapatkan ini. Cuman kadang orang mendesak. Yang bisa mengukur syahwat adalah dirimu. Dan syahwat hari ini adalah tidak cukup dengan dirimu saja. Akan tapi kiri kananmu. Apa yang kau tonton selama ini? Berkalmu dengan siapa? Kadang syahwat bergolak di situ. Maka takutlah kepada Allah. Zina dan zina. Yang sudah diberi oleh Allah kehalalan, syukuri itu semuanya. Jangan sampai berubah menjadi kehinaan. Adapun tadi yang bertanya, memang engkau tidak bisa menikah lagi dengan laki-laki itu kecuali engkau sudah menikah. Karena sudah talak 3. Tapi kalau seandainya boleh bertemu dengan kami, model perceraiannya kayak apa? Jangan-jangan cerainya nggak sempurna, maka belum 3. Kadang orang emosi, orang marah, ngomong belum tolak, sudah dikatakan talak. Maka kalau bisa duduk dengan kami, apa yang diucapkan sang suami, bagaimana bentuk perceraiannya agar bisa dinilai. Kalau betul talak 3, tidak bisa bertemu lagi. Lalu bagaimana kisah kehamilan? Sembunyikan. Jangan sampai ada orang tahu kalau itu dengan zina. Bilang ada suaminya, ada bapaknya, selesai nanti sampai terlahir, selesai. Dan dia tanpa bapak, bapaknya diberi nama siapa saja, tapi jangan sampai dibongkar dari buka. Kalau itu hasil perzinahan, itu kebodohan di atas kebodohan. Zina saja sudah bodoh, membongkar aib adalah bodoh di atas bodoh. Semoga Allah menjaga kehormatan kita semua, muliakan kita semuanya.
Yang pernah kepleset dalam zina, Allah ampuni dan angkat derajatnya. Allah alam bisawab.